Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3249 sampai bab 3252. Tiga orang suci Beij hanya bisa menaruh harapan mereka pada dunia luar. Mereka juga sudah mencarinya. Faktanya, dia pertama kali fokus pada 5 orang Qinglong. Mereka telah lama mengetahui bahwa 5 orang Qinglong adalah 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual. Sangat disayangkan alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama adalah karena 5 elemen akar roh dan tulang roh muncul pada 1 orang, tetapi pada 5 orang. Jika ini dikembangkan, sebenarnya sangat sulit, dan jauh tertinggal dari para jenius jahat dari faksi lain. Hal ini memerlukan kerjasama 5 orang untuk mencapai efek maksimal. Ada terlalu banyak ketidakpastian, oleh karena itu rasio harga kinerja tidak tinggi. Mereka sedang dipertimbangkan, bakat Putri Ye Junlin lah yang membuat mereka tertarik. Bahkan ketika Su Qingya dan 2 orang lainnya pergi menemui Ye Junlin untuk ujian, 3 orang suci Beij lah yang memberikan instruksi di belakang mereka. Tentu saja, Su Qingya dan yang lainnya tidak tahu bahwa 3 orang suci Beij lah yang memesannya. Dia hanya mengira ayahnya yang bertanya padanya. Setelah Su Qingya dan yang lainnya mengikuti tes, mereka semakin terkejut. Meskipun Su Qingya dan yang lainnya tidak mengetahui jenis tulang akar itu, mereka hanya mengetahui bahwa jenis tulang akar ini jauh lebih kuat dari mereka. Benar-benar tulang level yang legendaris. Ini mengejutkan 3 orang suci Beij. Namun, mereka tahu dari Su Qingya dan yang lainnya bahwa keterampilan dasar Ye Junlin sangat buruk. Dia adalah seorang praktisi fisik murni, ada juga banyak praktisi fisik murni di divisi penekan iblis yang berspesialisasi dalam pelatihan fisik. Ada banyak orang kuat, namun batas atasnya tidak tinggi. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak akan menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, seorang kultivator fisik murni tidak terlalu dihargai di Departemen Penindas Iblis. Tentu saja dari segi potensi dan masa depan, jika ada orang kuat yang telah mencapai prestasi besar dalam budidaya fisik murni, mengapa tidak semua orang berani menganggapnya serius? Setelah evaluasi menyeluruh, Junjun adalah pilihan alami di antara 3 orang suci Beij pada awalnya. Awalnya, 3 orang suci Beij telah lama mencari Ye Junlin dan Junjun. Kebetulan Ye Junlin pergi untuk membalas dendam pada Hydra. Mereka hanya bisa menunggu sekarang, tanpa diduga, penantian ini memberi mereka kejutan besar. Saat itulah Ye Junlin menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Apa yang terjadi dengan pendidikan jasmani murni? Tidak apa-apa menjadi cukup kuat dalam budidaya fisik murni. Apalagi Ye Junlin masih sangat muda dan memiliki kekuatan seperti itu. Ini membuktikan bahwa budidaya jasmani murni ini berbeda dengan budidaya jasmani lainnya. Mereka membutuhkan masa depan, namun jika Anda memiliki Ye Junlin, Anda akan aman sekarang dan masa depan akan aman. Bahkan bisa dikatakan demikian, jika kamu memiliki Ye Junlin, bukankah Junjun juga memilikinya? Masa depan lebih aman, ini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Masa depan juga terjamin, kesepakatan yang pasti. Oleh karena itu, mereka baru saja menerima Ye Junlin sebagai murid mereka. Tidak perlu bersusah payah menerima Junjun sebagai muridnya. Terimalah Ye Junlin untuk kalian berdua. Pada akhirnya, Ye Junlin tampil sangat baik dan dipilih oleh mereka. Yang lain mengincar Ye Junlin karena mereka ingin mentransplantasikan tulangnya. Tapi 3 orang suci Beij datang kepadanya demi masa depan Beij. Mereka sangat yakin akan hal ini. Siapa yang tidak ingin menjadi murid 3 orang suci di Beij? Siapa yang bisa menolak kehormatan ini? Di masa depan, dia bisa mengambil alih seluruh Beij. Saya tidak akan menolak lagi, dan menurut mereka, mereka bisa membuat Ye Junlin lebih kuat. Meskipun Ye Junlin berperilaku cukup untuk menjadi monster dan menentang surga. Namun, mereka percaya bahwa dunia luar itu liar,
dan tidak ada cara terbaik untuk mempraktikkan budidaya fisik murni, atau tidak ada materi surgawi, harta dan ramuan duniawi. Mereka memiliki metode penanaman fisik yang ortodoks dan ramuan paling ortodoks. Mereka bisa melatih Ye Junlin secara sistematis. Biarkan kekuatannya melangkah lebih jauh, itu cukup kuat, tapi bisa lebih kuat dan batas atasnya bisa lebih tinggi. Ini adalah kepercayaan diri mereka, inilah yang menurut mereka tidak akan ditolak Ye Junlin. 3 orang suci beige secara pribadi datang untuk meminta Anda menjadi murid mereka. Apakah Anda masih punya alasan untuk menolak? Di semua faksi besar lainnya, seorang lelaki tua akan magang. 3 dari mereka akan menerima satu sekaligus, bukankah ini kemuliaan tertinggi? Mereka bertiga memandang Ye Junlin penuh harap, menunggu jawabannya, dan bahkan membayangkan bahwa dia akan berlutut, bersujud, dan memanggil mereka Tuan. Ngomong-ngomong, kami masih perlu memperkenalkanmu, kami bertiga berasal dari Beige of the Demon Suppression Division. Semua orang menyebut kami 3 orang suci dari Beige, aku adalah orang suci surgawi, dia adalah orang suci bumi, dan dia adalah manusia suci. Kami bertiga dari Beige meskipun orang tua ini bersembunyi di balik layar, kami sebenarnya mengendalikannya. Bahkan penguasa Paviliun Utara harus mendengarkan kami. Kami bertiga bukanlah yang terkuat di dunia seluruh divisi penindas iblis, tapi setidaknya kita berada di depan. Tian Seng menyentuh janggut panjangnya dan berkata dengan rendah hati. Petapa bumi dan petapa manusia segera menambahkan, ketika murid kami baik, kami akan mendorong jalur kultivasi fisik murni Anda hingga ekstrim. Kami memiliki metode budidaya fisik paling ortodoks, dan ada juga metode yang secara khusus membantu untuk murni budidaya fisik. Pil, materi surgawi, dan harta duniawi, Anda bisa menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, putri, kerabat, dan teman Anda juga akan dilatih. Tidak ada ruginya menjadi murid kami, Anda harus memiliki wajah, dan Anda mendapat manfaat. Ketiganya sebenarnya tidak pandai menggambar kue. Hanya mengatakan yang sebenarnya, ini tentang keuntungan menjadi murid magang mereka. Mereka hampir memohon pada Ye Junlin untuk menjadi murid mereka. Di masa lalu, orang lain meminta mereka untuk menjadi muridnya, tetapi sekarang mereka memohon Ye Junlin untuk menjadi murid mereka. Mereka semua tampak sangat malu. Siapa yang bisa mengatakan tidak? Mereka bertiga menatap Ye Junlin, menunggu. Kalian sudah lama membicarakannya, hanya karena kamu ingin menjadi tuanku. Ye Junlin bertanya dengan garis gelap di wajahnya. Dia benar-benar terdiam. Apakah ada orang yang menerima dia sebagai murid? 3 orang suci beige berkata tanpa sadar, ya, saya akan menerima Anda sebagai murid saya, cepat setuju, kami akan mengadakan upacara pemagangan. Desak mereka dengan tidak sabar, ayo, terima aku sebagai muridmu, tapi bagaimana bisa seorang guru lebih lemah dari muridnya? Kata-kata Ye Junlin yang tiba-tiba membuat ketiga orang suci beige tercengang. Kata-kata ini seperti guntur yang meledak di telinga 3 orang suci beige. Apakah masternya lebih lemah dari muridnya? Apakah ini mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu tidak berpikir kamu lebih baik dariku. Jadi kamu ingin menerimaku sebagai muridmu? Ye Junlin bertanya, dengan kekuatan dan identitas kami, tidak ada salahnya menerimamu sebagai murid kami, kan? Kata 3 orang suci beige tanpa sadar, tidak apa-apa menerimaku sebagai murid, tapi kamu setidaknya harus lebih kuat dariku sebelum kamu bisa menerimaku sebagai murid, kan? Jika kamu lebih lemah dari murid magang, bagaimana kamu bisa mendapat kehormatan menjadi seorang master? Ye Junlin memandang 3 orang suci beige dengan tidak percaya. Apakah ada yang salah dengan ketiga makhluk abadi ini? Tidakkah kamu menyadari bahwa mereka lebih lemah darimu? Apakah Anda masih menganggap mereka yang tertinggi? Tak terkalahkan? Hah? Kok bisa tidak masalah? Tidak ada masalah bagi kami bertiga untuk menerimamu sebagai murid kami. Mereka bertiga sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Hingga saat ini, mereka tidak mengetahui apa masalahnya.
Mereka yang terkuat di Beige dan memiliki status tertinggi di Beige. Seharusnya tidak ada masalah dalam menerima seorang junior sebagai murid. Hasilnya kini membuat mereka bingung. Apa masalahnya? Ya, kami benar. Kami menerima Anda sebagai murid kami. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid langsung dari 3 orang suci Beige. Hanya masalah waktu sebelum Anda mengambil alih Beige. Tidak salah tentang hal lainnya. Kami sudah memikirkannya sejak lama. Benar sekali. 3 orang suci Beige mulai menjadi bingung. Ye Junlin memandang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengerutkan kening, hampir berubah menjadi karakter Sichuan. Apakah ada yang salah dengan ketiganya? Tidak bisa bereaksi terhadap ini. Melihat mata Ye Junlin terlihat seperti orang idiot, mereka bertiga bereaksi terlambat. Sepertinya maksudnya dia lebih kuat dari kita, atau apa? Iya, sepertinya benar, dia mengatakan bahwa tuannya lebih lemah dari muridnya. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Apa, maksudnya sesuatu yang lebih baik dari kita? Mereka bertiga terbangun dengan kaget. Ye Junlin mencibir, ya, benar aku lebih baik darimu. Apakah kamu lebih kuat dari kami? Bagaimana ini mungkin? Seru Beige Sanseng, jika Ye Junlin lebih baik dari mereka, mengapa mereka datang ke sini untuk merekrut murid? Ye Junlin lebih baik dari mereka, dan mereka datang ke sini hanya untuk menyembah tuan mereka. Bukan di sini untuk merekrut murid, mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Bagaimana mungkin? Dengar, bagaimana dengan pukulanku? Saat ini, Ye Junlin berhenti bicara omong kosong. Dia langsung meninjunya. Menurutnya, orang-orang ini memiliki beberapa masalah otak yang serius. Tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskannya, itu tidak ada gunanya. Jika mereka terus bingung, Ye Junlin akan sangat marah. Itulah masalahnya. Kemudian beritahu mereka jawabannya secara langsung dengan kekuatan Anda. Aku lebih baik daripada kamu. Tinjuku lebih keras dari tinjumu. Apakah Anda ingin menerima saya sebagai murid Anda? Bermimpilah, apakah Anda memenuhi syarat? Boom, tinju Ye Junlin mengandung niat kekerasan untuk menjungkir balikkan gunung dan sungai. Kekuatan mengerikan menyapu seperti badai yang dahsyat. Terselubung aura teror, 3 orang suci Beige segera bereaksi. Mungkin ada yang tidak beres dengan otak mereka. Tapi kekuatan mereka tidak dipalsukan. Semua merasa terancam, wajahnya menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sudah bertahun-tahun tidak merasakan perasaan ini. Lagi pula, tidak banyak orang dari divisi penindas iblis yang mengancam mereka. Pukulan ini sangat menakutkan, robek semuanya. Bumi tidak tahan dan terus retak, membentuk retakan besar. Lingkaran aliran udara yang menakutkan muncul di langit, meluas keluar membentuk awan jamur yang meninggi. Menutupi 9 langit dan 10 bumi, namun, kekuatan pukulan ini bukanlah aura menakutkan dan manifestasi eksternalnya. Tapi kekuatannya terkondensasi menjadi satu pukulan. Ini adalah hal yang paling menakutkan, dengan kata lain, jika kekuatan pukulan ini tidak terkonsentrasi, kekuatan yang ditampilkan akan jauh lebih mengejutkan daripada sekarang. Tampaknya kekuatan pukulan ini tidak sekuat saat dia membunuh 200.000 dewa dengan satu pukulan. Namun sebenarnya pukulan ini lebih kuat, kekuatannya sebenarnya terkondensasi. Hanya setelah kekuatan pukulan ini tiba barulah ia berkembang sepenuhnya. Boom! Kekuatan pukulannya seperti bintang yang meledak. Setelah melakukan kontak, ekspresi ketiga orang itu segera berubah. Mereka tidak siap dan sekarang sedang terburu-buru. Tidak ada cara untuk mengambil inisiatif melawan. Untuk terluka, pergi, hai. Arus udara yang menakutkan mengalir deras kemana-mana, seolah ingin menghancurkan ruang ini. Mereka menggunakan teknik pemurnian ki terbaik untuk menghindari pukulan dengan cepat. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kekuatan pukulan ini. Ketiganya dipisahkan dengan keras. Setelah mendarat,
kaki mereka penuh retakan. Tubuh mereka dipenuhi darah dan energi, beberapa tanda cedera. Tapi ini cukup membuat bibir Ye Junlin melengkung. Tidak ada yang bisa menghindari pukulan sebelumnya. Mati secara langsung, hanya saja kini ada yang menghindarinya, membuatnya merasa menarik. Divisi penekan iblis sebenarnya tidak dibangun dengan sia-sia. Di mata seluruh dunia, dia sudah tak terkalahkan dengan menekan para dewa kerajaan Zanxiong. Namun kenyataannya, tampaknya itu bukan apa-apa bagi divisi penekan iblis dan rumah Tianxi. Masih ada orang yang bisa melakukan hal ini, tapi tidak banyak. Namun beberapa dari mereka pasti melakukannya, misalnya, 3 orang di depan saya ini. Setelah menghindarinya, ketiga orang suci di beige terkejut. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah Ye Junlin begitu kuat? Itu tidak benar, meskipun dia tampil luar biasa di Warbear Country. Tapi di mata Demon Suppressor, dia sangat kuat, tapi dia tidak terkalahkan. Masih ada seseorang di divisi penindas iblis yang bisa menghadapinya. Apa yang bisa dia lakukan, seseorang masih bisa melakukannya. Paling-paling, dia tidak berbeda dengan para jenius yang dikembangkan oleh faksi-faksi besar dengan seluruh kekuatan mereka. Misalnya, 2 orang jenius yang disingkirkan oleh Pavilion Dongfang dari mereka. Mereka mengambil Ye Junlin sebagai murid mereka dan ingin melatihnya. Targetnya adalah para jenius terbaik dari faksi-faksi utama. Tapi Ye Junlin sekarang mengincar orang tua seperti mereka. Ternyata Ye Junlin satu level dengan mereka, para jenius itu ada di sini. Di depan Ye Junlin, dia adalah adik laki-lakinya. Apakah kamu masih jenius dibandingkan dengan Ye Junlin? Dengan apa membandingkannya? Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar mengancam 3 orang suci beige di saat yang bersamaan. Dia hampir membuat mereka terluka, ini secara langsung sejalan dengan nenek moyang dari faksi utama. Ini terlalu berlebihan, namun keraguan Beige Tree Science semakin dalam. Tidak, bukankah kamu sudah menunjukkan kekuatan tempur spesifikmu sebelumnya? Bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Itu benar. Bukankah kekuatanmu sudah diperbaiki? 200.000 dewa dengan satu pukulan. Kamu belum bahkan menggunakan pedang dewa kuno, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mereka bertiga memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Saat ini, mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan. Mereka juga melakukan pengamatan khusus. Ye Junlin sangat kuat. Tapi itulah batasnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Penampilan yang tak terkalahkan? Mungkinkah dia tidak mencoba yang terbaik dalam pertempuran itu? Ini, boom, memikirkan kemungkinan ini. Kepala mereka hampir meledak. Belum lagi seberapa kuat Ye Junlin. Tapi sekarang setidaknya aku bisa melawan mereka. Meskipun Ye Junlin baru saja meninjunya secara tak terduga, itu memiliki unsur serangan diam-diam. Tapi itu cukup kuat, mungkin tidak mungkin menerima seorang murid. Ye Junlin hampir setara dengan mereka, namun menjadi lebih kuat dari mereka adalah hal yang mustahil. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum, orang-orang itu hanya dapat membuktikan bahwa saya kuat, tetapi mereka tidak dapat membuktikan seberapa kuat saya, atau bahkan jauh dari itu. Implikasinya adalah mereka hanya memiliki begitu banyak dewa, dan mereka hanya begitu kuat bersama-sama. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan tempurku. Saya membunuh 200.000 dengan satu pukulan. Bukan karena pukulan terkuatku bisa membunuh 200.000 orang. Tapi mereka hanya punya 200.000, memahami. Ini sama sekali bukan hal yang sama, dalam istilah awam. Seperti halnya beberapa akademisi super. Skor sempurna 100 poin orang lain adalah batasnya. Alasan mengapa para magister akademis ini mendapat nilai sempurna 100 poin adalah karena makalah ini hanya mendapat nilai 100 poin, jauh dari batasnya. Baru sekarang 3 orang suci beige mengetahui prinsip ini. Jadi itu dia, mereka bertiga tersipu. Ini sangat memalukan. Pei Pian Piten datang menerimanya sebagai muridnya.
namun ternyata dia berada di level yang sama dengannya. Memalukan, itu semua akan menjadi lelucon. Tapi Ye Junlin lebih kuat, dan mereka bahkan lebih bahagia. Tidak perlu mengolahnya, kalau didapat langsung dari Beige akan jadi pembunuh besar. Jika dibandingkan dengan para jenius dari faksi besar lainnya, Ye Junlin akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Bukankah ini lebih baik? Ia juga memiliki seorang putri yang penuh bakat. Itu sangat mendadak, Saudara Ye. Kami tidak menyelidiki masalah ini dengan jelas. Maaf, ini salah kami tidak berhak menerima Anda sebagai murid. 3 orang suci segera meminta maaf. Ye Junlin mencibir, cukup banyak senang mengetahuinya. Tapi mereka bertiga segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, tapi Beige membutuhkanmu, aku masih berharap kakak Ye bisa bergabung dengan Beige. Saya bergabung? Saya ingin melihat dalam kapasitas apa saya bergabung. Ye Junlin bertanya, kami bertiga dapat menerima murid magang atas nama kami, kakak Ye. Kamu akan menjadi adik laki-lakiku bertiga mulai sekarang. Kamu adalah leluhur seluruh Beige. Kamu memiliki status yang sama dengan kami. Masih bisa menikmati sumber daya seluruh Beige kami. Saya akui, Anda cukup kuat, tapi Anda masih sedikit di belakang kami, tapi kami bersedia membantu Anda mencapai level kami secepat mungkin, ya. Mayor faksi dari divisi penindasan tidaklah mudah, kamu belum bisa menjadi tak terkalahkan. Bergabunglah dengan utara, ada banyak manfaat dari pavilion. Ye Junlin tidak menyangka bahwa 3 orang suci dari Pavilion B benar-benar akan bertindak sebagai seorang guru dan menerima seorang murid. Itu membuatnya bingung. Dia tersenyum, sepertinya saya masih belum cukup berjuang. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda. Apakah saya tak terkalahkan? Bersambung.